Barabas lahir di sebuah desa kecil di Yudea, di masa ketika wilayah itu berada di bawah kekuasaan Romawi. Ayahnya adalah seorang tukang kayu, sementara ibunya adalah seorang wanita sederhana yang merawat rumah mereka. Mereka membesarkan Barabas dengan penuh kasih sayang, meski hidup mereka keras di tengah-tengah penindasan bangsa Romawi yang memerintah tanah mereka. Sejak kecil, Barabas sering mendengar keluhan orang-orang di desanya tentang pajak yang mencekik dan perlakuan sewenang-wenang para prajurit Romawi. Setiap hari, ia melihat bagaimana bangsanya diperlakukan dengan ketidakadilan, dan hal itu mulai menumbuhkan kebencian dalam hatinya. Ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang penuh amarah, terutama terhadap Romawi dan mereka yang tunduk pada kekuasaan asing tersebut. Ketika Barabas mencapai usia dewasa, ia mulai bergaul dengan kelompok-kelompok pemberontak yang diam-diam melawan Romawi. Ia belajar menggunakan senjata, menjadi ahli dalam menyusup, dan bergabung dengan perlawanan. Bersama dengan sekelompok orang yang berpikiran sama, Barabas mulai merencanakan serangan terhadap pasukan Romawi dan merampok karavan mereka untuk membiayai perlawanan. Dalam salah satu aksinya, sebuah serangan gagal total. Mereka berhasil melukai dan membunuh beberapa prajurit Romawi, tetapi Barabas tertangkap. Dia dijatuhi hukuman mati karena pembunuhan dan pemberontakan dan dilemparkan ke dalam penjara di Yerusalem. Di dalam sel, Barabas menanti hari eksekusinya, membayangkan bahwa hidupnya yang penuh perlawanan akan segera berakhir di tiang salib. Namun, sebuah kejadian yang tak terduga terjadi pada hari-hari terakhirnya di penjara. Pada hari perayaan Paskah, menurut tradisi Yahudi, Gubernur Romawi, Pontius Pilatus, menawarkan pembebasan satu tahanan sebagai tanda kemurahan hati. Pilatus, yang menghadapi tekanan dari para pemimpin agama Yahudi untuk menyalibkan Yesus, berpikir bahwa rakyat akan lebih memilih untuk membebaskan Yesus, seorang nabi yang tidak bersalah, daripada Barabas yang terkenal sebagai penjahat. Tetapi, massa yang dikendalikan oleh para imam dan pemimpin Yahudi berteriak agar Barabas dibebaskan. Pilatus meskipun terkejut, akhirnya menyerah pada tekanan itu. Dengan hati yang bercampur antara lega dan tidak percaya, Barabas keluar dari penjara, bebas, sementara Yesus diseret menuju penyaliban. Barabas berjalan di tengah kerumunan, mendengar teriakan orang-orang yang menghujat Yesus. Dalam hatinya, ia tidak dapat memahami mengapa nasibnya berubah begitu dramatis. Sebagai seorang pemberontak yang penuh amarah, Barabas merasa bahwa mungkin ini adalah pertanda baginya untuk melanjutkan perlawanan. Namun, di tengah kebebasannya, ia juga tidak dapat mengabaikan fakta bahwa seorang pria tak bersalah, yang dikenal sebagai pembawa pesan kasih dan pengampunan, telah menggantikan posisinya di tiang salib. Kisah hidup Barabas dari seorang anak desa hingga menjadi pemberontak dan akhirnya pembebasannya yang mengejutkan menjadi cermin bagi dunia yang dipenuhi oleh kekerasan dan pilihan sulit. Tidak ada yang tahu bagaimana hidupnya berlanjut setelah itu. Tetapi satu hal yang pasti, Barabas adalah simbol dari bagaimana manusia seringkali dihadapkan pada keputusan antara kebaikan dan keburukan. Barabas adalah tokoh dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru, yang dikenal sebagai seorang penjahat yang dibebaskan oleh rakyat Yahudi atas pilihan mereka, alih-alih membebaskan Yesus. Kisah ini terjadi pada saat Pilatus, gubernur Romawi di Yudea, menghadapi tekanan dari orang banyak yang menuntut pembebasan tahanan menjelang perayaan Paskah. Berikut beberapa tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Barabas. Pertama, Pontius Pilatus, gubernur Romawi yang memimpin pengadilan di mana rakyat diberi pilihan untuk membebaskan Yesus atau Barabas. Pilatus, meski tampaknya ragu-ragu, akhirnya menyerah pada tekanan massa dan membebaskan Barabas. Di tengah terik matahari Yerusalem, kerumunan besar berkumpul di halaman istana gubernur Romawi, Pontius Pilatus. Suasana tegang terasa di udara. Hari itu adalah hari besar menjelang Paskah, dan menurut tradisi, Pilatus akan membebaskan satu tahanan, sebuah simbol kemurahan hati Romawi kepada bangsa yang mereka kuasai. Namun, hari itu Pilatus dihadapkan pada pilihan yang jauh lebih sulit daripada sekadar membebaskan seorang kriminal. Di tangannya ada dua nama, Yesus dari Nazaret, seorang guru yang dikenal membawa pesan damai, dan Barabas, seorang pemberontak yang ditakuti. Di dalam ruang pengadilan, Barabas duduk di sudut, rantai membelenggu tangannya.
wajahnya penuh dengan bekas luka, dan hidupnya penuh kebencian terhadap Romawi. Di sebelahnya berdiri Yesus, diam dalam keheningan, tanpa perlawanan, dengan wajah yang tenang, seolah menerima apapun yang akan terjadi. Pilatus berdiri di depan kerumunan, menatap dua pria itu dengan kebingungan. Dia tahu Yesus tidak bersalah atas tuduhan yang dilontarkan para imam kepala, tetapi tekanan dari para pemimpin agama Yahudi dan ketakutan akan pemberontakan membuat Pilatus ragu. "Siapa yang harus kubebaskan untuk kalian?" tanya Pilatus, suaranya menggema di atas kerumunan. Kerumunan mulai berteriak, "Bebaskan Barabas, bebaskan Barabas." Pilatus memandang Barabas. Di matanya ada kebencian, amarah terhadap Romawi yang menguasai bangsanya. Barabas tidak berbicara, tapi tatapannya sudah cukup jelas. Dia adalah simbol pemberontakan. Pilatus mendekat kepada Yesus seolah berharap ada jawaban lain dari orang-orang. "Dan apa yang harus kulakukan dengan Yesus yang disebut Kristus ini?" tanya Pilatus lagi, kali ini dengan nada ragu. "Salibkan dia!" teriak massa dengan lebih keras. Teriakan itu terus bergema, semakin keras hingga memenuhi seluruh halaman. Pilatus menghela napas panjang, merasa semakin terjebak. Ia menoleh pada Barabas yang tersenyum samar, seolah sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Pilatus mendekat ke Barabas, wajahnya tegang. "Kau tahu," kata Pilatus dengan suara rendah, "kau seharusnya mati di tiang salib hari ini." Barabas mengangkat kepalanya, menatap mata Pilatus. "Aku tahu, tapi tampaknya bukan aku yang akan mati hari ini, bukan?" Pilatus terdiam sesaat, lalu melanjutkan, "Kau melakukan pembunuhan, memimpin pemberontakan melawan Romawi. Kau adalah ancaman bagi kekaisaran." Barabas tersenyum sinis. "Aku hanya melawan mereka yang menindas bangsa kami. Jika itu kejahatan, maka aku bersalah." Pilatus berpaling, melihat Yesus yang tetap diam. Dia berharap Yesus akan berkata sesuatu untuk membela diri, namun tidak ada satu kata pun keluar dari mulut Yesus. "Kau tidak ingin membela dirimu?" tanya Pilatus kepada Yesus. Namun, Yesus hanya menatapnya dengan mata yang penuh kasih, tanpa ketakutan. Pilatus merasa semakin bingung. Akhirnya, dengan nada frustrasi, Pilatus berbicara kepada kerumunan, "Aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini." Tetapi suara massa semakin keras, "Salibkan dia!" Pilatus, yang semakin tertekan oleh situasi, memerintahkan seorang pelayan membawakan air. Dia mencelupkan tangannya ke dalam baskom air dan membasuhnya di depan massa. "Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini," katanya dengan tegas. "Ini di tangan kalian." Barabas merasakan rantai di pergelangan tangannya dibuka. Kebebasannya kini menjadi kenyataan. Dia melangkah keluar dari kerumunan, disambut sorakan rakyat yang mendukungnya. Namun, sesaat sebelum pergi, dia menoleh ke arah Yesus. Ada rasa aneh yang muncul di hatinya, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Keraguan, bahkan mungkin sedikit rasa bersalah. Tapi dia segera menghapus perasaan itu. Dia adalah Barabas, sang pemberontak, bukan seseorang yang memikirkan belas kasihan atau pengampunan. Pilatus memandang Yesus untuk terakhir kalinya sebelum memberi perintah kepada para prajurit, "Bawa dia pergi dan salibkan dia." Di tengah hiruk-pikuk massa yang bersorak atas kebebasan Barabas dan penyaliban Yesus, dua nasib yang sangat berbeda berjalan menuju takdir mereka. Barabas menuju kebebasan yang penuh kebencian, sementara Yesus melangkah menuju salib dengan kedamaian. Kisah ini menjadi cermin tentang pilihan manusia. Apakah mereka akan memilih kekerasan dan kebencian atau kasih dan pengampunan? Namun di hari itu, massa memilih Barabas. Kedua, Yesus Kristus. Pada saat yang sama, Yesus diadili dan dituntut untuk disalibkan oleh para pemimpin agama Yahudi. Pilatus menawarkan pembebasan Yesus, tetapi orang banyak lebih memilih Barabas untuk dibebaskan. Di suatu sore di Yerusalem pada masa kekuasaan Romawi, terjadi sebuah peristiwa yang akan dikenang sepanjang sejarah. Di balik tembok kota yang kokoh, dua pria menghadapi nasib mereka, Yesus, Isa, dan Barabas. Namun, dalam versi Islam, kisah ini memiliki makna yang berbeda. Isa bukanlah seorang yang diadili untuk disalibkan, melainkan seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjaga dari tipu muslihat musuh-musuhnya. Isa, putra Maryam, telah menjalani hidupnya dengan penuh ketulusan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah seorang nabi yang diutus untuk membimbing Bani Israel,
mengajarkan tauhid, dan membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Namun, para pemimpin Yahudi yang merasa terancam oleh ajaran Isa bersekongkol untuk menyingkirkan dia. Mereka menghasut kaum Yahudi untuk menuntut penangkapannya dan menuntut agar dia disalibkan. Di sisi lain, Barabas adalah seorang pemberontak, dikenal sebagai penjahat yang melakukan kekerasan terhadap kekuasaan Romawi. Di dalam penjara, dia duduk termenung, menunggu nasibnya. Sementara di luar sana, rencana besar sedang dijalankan. Malam itu, para pemimpin Yahudi mendatangi gubernur Romawi, Pontius Pilatus, menuntut agar Isa disalibkan. Mereka membawa berbagai tuduhan palsu, mengatakan bahwa Isa mengklaim dirinya sebagai raja, menantang kekuasaan Romawi, dan menyesatkan rakyat. Pilatus, yang merasa ragu atas tuduhan tersebut, memutuskan untuk menawarkan pilihan kepada rakyat, membebaskan Isa atau Barabas. Di pengadilan, suasana tegang. Rakyat berkumpul di halaman, menunggu keputusan Pilatus. Isa berdiri dengan tenang, sementara Barabas diikat dengan rantai, menatap kerumunan dengan rasa penasaran. Pilatus dengan suara lantang berkata kepada rakyat, "Siapa yang harus kubebaskan untuk kalian? Isa, seorang nabi yang dikenal penuh kebijaksanaan, atau Barabas, seorang pemberontak?" Kerumunan yang telah dipengaruhi oleh para pemimpin Yahudi mulai berteriak, "Bebaskan Barabas! Bebaskan Barabas!" Pilatus menatap Isa dengan tatapan penuh pertanyaan. Isa tidak berbicara. Dia tetap tenang, mengetahui bahwa takdirnya sudah ditentukan oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilatus lalu bertanya kepada rakyat, "Apa yang harus kulakukan dengan Isa?" "Salibkan dia!" teriak massa. Suaranya semakin keras, bergema di seluruh halaman. Di tengah kerumunan itu, salah seorang murid Isa yang paling setia, Yudas Iskariot, menyaksikan segalanya dengan hati yang berat. Dialah yang telah mengkhianati Isa kepada para pemimpin Yahudi dengan imbalan sejumlah uang. Namun, menurut kisah dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Isa tidak disalibkan, melainkan diangkat ke langit, diselamatkan dari para musuhnya. Dalam satu peristiwa ajaib, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat wajah Yudas berubah menyerupai Isa, sehingga dialah yang ditangkap oleh para tentara Romawi dan disalibkan sebagai pengganti Isa. Ketika Barabas dibebaskan, dia merasa lega, tidak menyadari keajaiban yang baru saja terjadi. Ia melangkah keluar dari kerumunan tanpa tahu bahwa Isa telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit, dan bukan Isa yang akan menghadapi hukuman salib. Di sisi lain, Yudas yang wajahnya menyerupai Isa dibawa untuk disalibkan. Dia memohon ampunan, berteriak bahwa dirinya bukanlah Isa, tetapi semua itu sia-sia. Nasibnya telah ditentukan oleh tipu daya yang dia ciptakan sendiri. Setelah peristiwa itu, banyak orang yang percaya bahwa Isa telah disalibkan, padahal dalam kepercayaan Islam, Isa tidak mati di kayu salib. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 157 sampai 158. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Isa tidak disalibkan, melainkan telah diangkat ke sisinya. Kisah ini mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik perencana dan kehendaknya tidak dapat ditipu oleh manusia. Barabas, setelah kebebasannya, kembali ke kehidupannya, tetapi dia tidak pernah mengetahui betapa dekatnya dia dengan salah satu keajaiban terbesar yang terjadi hari itu. Ketika seorang nabi diselamatkan oleh Tuhan dan seorang pengkhianat menerima balasan atas perbuatannya. Ketiga, masa Yahudi. Orang-orang Yahudi yang hadir pada hari itu memilih untuk membebaskan Barabas, meski Barabas dikenal sebagai seorang pemberontak dan pembunuh, sementara mereka menuntut Yesus untuk disalibkan. Di suatu pagi yang penuh ketegangan di Yerusalem, kota itu dipenuhi oleh suara kerumunan yang semakin keras. Massa Yahudi telah berkumpul di depan balai istana Pontius Pilatus, gubernur Romawi, menuntut sebuah keputusan besar. Di antara mereka, amarah dan kebencian terhadap Romawi, serta ketidakpuasan terhadap para pengkhotbah yang menentang aturan lama, membara. Di tengah kerumunan yang gaduh itu, seorang pria bernama Barabas duduk di dalam penjara tak jauh dari istana. Namanya sudah dikenal banyak orang, tapi bukan karena kebaikan. Barabas adalah seorang pemberontak, seorang yang kerap memimpin gerakan perlawanan terhadap Romawi, dan seorang pembunuh.
Di sisi lain dari penjara, seorang pria bernama Yesus dari Nazaret atau Isa juga sedang menunggu. Namun, Isa berbeda dari Barabas. Isa adalah seorang nabi yang membawa pesan kasih dan damai, yang menyembuhkan orang sakit dan memberi harapan kepada yang tertindas. Tetapi, para pemimpin Yahudi merasa terancam oleh ajarannya, khawatir bahwa pesan damai Isa akan mengguncang posisi mereka di mata rakyat. Di hadapan Pilatus, dua nasib ini bersiap untuk diputuskan. Tradisi setiap perayaan Paskah memberi kesempatan kepada orang Yahudi untuk memilih satu tahanan yang akan dibebaskan. Pilatus yang merasa bahwa Isa tidak bersalah memutuskan untuk memberikan pilihan kepada massa, membebaskan Isa atau Barabas. Pilatus melangkah keluar dari istananya dan berdiri di depan kerumunan. Suaranya menggema ketika ia bertanya, "Siapa yang harus kubebaskan untuk kalian? Isa, yang disebut Kristus, atau Barabas?" Suasana sunyi sejenak. Kemudian, dari tengah-tengah kerumunan, terdengar teriakan, "Barabas! Bebaskan Barabas!" Seperti air bah, teriakan itu menyebar, semakin keras, semakin menggelegar. Pilatus memandang mereka dengan alis yang mengernyit, tidak percaya. Bagaimana bisa mereka memilih seorang penjahat? Ia menoleh kepada para pemimpin Yahudi yang berdiri di belakang massa, menyadari bahwa merekalah yang telah mempengaruhi orang banyak. Dengan ketidakpastian, Pilatus bertanya lagi, kali ini dengan suara yang lebih pelan. "Lalu, apa yang harus kulakukan dengan Yesus yang disebut Kristus?" "Salibkan dia, salibkan dia." Suara itu membahana di udara, lebih keras dari sebelumnya. Tangan-tangan terangkat menunjuk ke arah Isa, menuntut agar dia dihukum mati. Pilatus, yang merasa bahwa ini semua adalah ketidakadilan, berjalan mendekati Barabas. "Apakah kau tahu mengapa mereka memilihmu?" tanya Pilatus, menatap mata Barabas dengan tajam. Barabas, yang masih terkejut dengan nasibnya, menggelengkan kepala sambil tersenyum tipis. "Mereka lebih mengenalku daripada mengenal orang itu," jawabnya, sambil melirik ke arah Isa. Pilatus kemudian mendekati Isa, yang berdiri dengan tenang tanpa satupun kata protes. "Kau tidak ingin membela dirimu?" tanya Pilatus penuh kebingungan. Isa hanya diam, menatap Pilatus dengan mata penuh ketenangan. "Aku tak menemukan kesalahan pada orang ini," kata Pilatus dengan suara keras kepada kerumunan, berharap mereka akan berubah pikiran. Tetapi massa tetap tak tergoyahkan. "Salibkan dia!" teriak mereka lagi dengan lebih keras dan kejam. Pilatus mengangkat kedua tangannya, menyerah pada kehendak massa. Dia tidak ingin terjadi pemberontakan atau kekacauan di bawah pemerintahannya. "Aku membasuh tanganku dari darah orang ini," katanya, meminta air untuk mencuci tangannya di hadapan semua orang. "Kalian yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi." Barabas merasakan rantai di tangannya dibuka. Dia berdiri, merentangkan lengannya, merasa kebebasan yang tak pernah dia bayangkan akan datang begitu cepat. Di belakangnya, massa Yahudi bersorak gembira atas kebebasannya. Dia menoleh sekali lagi kepada Isa yang masih berdiri dengan ketenangan luar biasa. Ada sesuatu dalam hati Barabas yang tersentak, seolah dia tahu bahwa keadilan yang sebenarnya tidak terjadi hari itu. Namun, tanpa sepatah kata pun, Barabas berbalik dan berjalan menjauh, menembus kerumunan yang bersorak untuknya. Sementara itu, Isa dibawa pergi oleh para prajurit Romawi, diseret menuju penyaliban. Di antara suara-suara kebencian dan sorakan kemenangan, terdengar suara lembut yang menyiratkan bahwa hari itu bukan keadilan dunia yang menang, tetapi rencana ilahi yang sedang terungkap. Barabas meninggalkan halaman istana dengan pikiran penuh kebingungan. Dia bebas, tapi di dalam hatinya ada pertanyaan yang terus mengganggu. Mengapa mereka lebih memilihnya, seorang pemberontak dan pembunuh, daripada seorang pria yang membawa pesan damai? Hari itu, di bawah terik matahari Yerusalem, dua jalan hidup yang sangat berbeda bersinggungan. Barabas melanjutkan hidupnya sebagai seorang bebas, sementara Isa berjalan menuju tiang salib, sebuah peristiwa yang akan dikenang selamanya. Keempat, peristiwa Paskah. Pada perayaan Paskah adalah kebiasaan bagi seorang tahanan untuk dibebaskan. Ini adalah konteks peristiwa di mana Pilatus memberikan pilihan kepada orang banyak antara Yesus dan Barabas. Di Yerusalem yang penuh dengan hiruk-pikuk, perayaan Paskah tengah berlangsung. Suara lonceng menggema, dan ribuan orang Yahudi berkumpul untuk merayakan hari besar mereka.
Di balik kebisingan perayaan itu, sebuah peristiwa yang jauh lebih besar sedang direncanakan. Sebuah peristiwa yang akan dikenang sepanjang sejarah. Di balik jeruji penjara, Barabas duduk di lantai dingin dengan rantai membelenggu tangannya. Seorang pemberontak yang ditakuti oleh otoritas Romawi, Barabas adalah simbol perlawanan, meski dengan cara kekerasan. Dia telah memimpin serangkaian pemberontakan melawan kekuasaan Romawi dan ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Baginya, hari itu seharusnya menjadi hari terakhir hidupnya. Namun, tidak jauh dari selnya, seorang pria bernama Isa, Yesus, yang dikenal sebagai nabi utusan Allah Subhanahu wa taala dalam ajaran Islam, juga menghadapi takdirnya. Isa adalah sosok yang penuh kasih dan damai, mengajarkan jalan kebenaran kepada Bani Israel. Tetapi, para pemimpin Yahudi melihatnya sebagai ancaman. Mereka berkonspirasi dengan otoritas Romawi untuk menangkapnya, berharap Isa akan disingkirkan selamanya. Di ruang pengadilan, Pontius Pilatus, gubernur Romawi, dihadapkan pada tekanan besar. Menurut tradisi Paskah, ia diharuskan membebaskan satu tahanan sebagai tanda kemurahan hati. Di depannya, dua pria yang sangat berbeda berdiri menunggu keputusan. Barabas, sang pemberontak, dan Isa, nabi yang tak bersalah. Pilatus, yang merasa bahwa Isa tidak layak dihukum mati, melihat ini sebagai kesempatan untuk menyelamatkan nabi tersebut. Dia pun berdiri di hadapan kerumunan besar yang berkumpul di depan istana. "Siapa yang harus kubebaskan untuk kalian?" tanya Pilatus dengan suara lantang. Isa, nabi dari Nazaret, atau Barabas, sang pemberontak? Kerumunan yang telah dipengaruhi oleh para pemimpin Yahudi mulai berteriak, "Bebaskan Barabas, bebaskan Barabas." Pilatus, terkejut oleh jawaban mereka, menoleh kepada Isa yang berdiri tenang, tanpa sedikit pun tanda-tanda kekhawatiran. Dia kembali menatap massa. "Apa yang harus kulakukan dengan Isa yang kalian sebut Kristus?" tanyanya, berharap mereka berubah pikiran. Namun, teriakan mereka semakin keras, "Salibkan dia, salibkan dia." Pilatus merasa semakin tertekan, menoleh pada Barabas. "Apakah kau sadar apa yang telah terjadi di sini?" tanyanya dengan nada yang tajam. Barabas, yang masih tidak percaya bahwa namanya dipanggil untuk dibebaskan, tersenyum pahit. "Aku tidak tahu mengapa mereka memilihku, tetapi tampaknya keberuntunganku sedang baik hari ini," jawabnya dengan nada sinis. Pilatus berjalan mendekati Isa. "Mengapa kau tidak membela dirimu sendiri?" tanya Pilatus dengan suara rendah. "Tidak adakah yang ingin kau katakan?" Isa tetap diam, wajahnya penuh ketenangan. Pilatus merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dari pria ini. Dia tahu bahwa Isa bukanlah seorang penjahat, tetapi nasib sepertinya sudah diatur. Dalam ajaran Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan nabinya yang suci disalibkan. Sebuah mukjizat terjadi di saat-saat terakhir itu. Menurut kepercayaan Islam, Allah Subhanahu wa taala mengangkat Isa ke langit dan menyelamatkannya dari kematian yang memalukan di tiang salib. Sebagai gantinya, seorang pria yang wajahnya dibuat menyerupai Isa, yaitu Yudas Iskariot, ditangkap oleh para prajurit Romawi dan dijatuhi hukuman salib. Sementara kerumunan bersorak atas kebebasan Barabas, Isa sudah tidak berada di sana. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Isa telah diangkat ke tempat yang aman, jauh dari kekejaman dunia. Barabas, yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, melangkah keluar dari penjara sebagai orang bebas. "Ini hari keberuntunganku," kata Barabas kepada dirinya sendiri, sambil melangkah melalui kerumunan yang bersorak-sorai. Tetapi di balik sorakan itu, ada peristiwa yang jauh lebih besar yang tidak disadari oleh banyak orang. Allah Subhanahu wa taala telah melindungi nabinya dan menundukkan rencana jahat mereka yang ingin menyingkirkan Isa. Di tengah hiruk-pikuk perayaan Paskah, nasib dua pria yang berbeda itu berjalan di jalan yang sangat berbeda. Barabas kembali ke kehidupan lamanya, sementara Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, menunggu waktu yang ditentukan untuk kembali ke bumi pada hari-hari terakhir. Kisah ini dalam pandangan Islam mengajarkan bahwa manusia dapat merencanakan, tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik perencana. Dan Isa, utusan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ditinggalkan di tangan musuh-musuhnya. Peristiwa pembebasan Barabas seringkali dilihat sebagai simbol pilihan manusia.
yang lebih memilih kekerasan dan dosa daripada kedamaian dan keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus. Kisah Barabas, meskipun berasal dari tradisi Kristen, mengandung pelajaran berharga yang dapat diambil oleh kaum Muslim. Sebagai seorang pemberontak dan penjahat yang dibebaskan oleh rakyat Yahudi, kisahnya menyiratkan makna yang dalam tentang pilihan moral, keadilan, dan pengampunan. Tujuan utama dari mengambil pelajaran dari kisah Barabas bagi kaum Muslim adalah untuk memahami betapa pentingnya keadilan, kebijaksanaan dalam memilih, dan bagaimana rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu lebih besar daripada rencana manusia. Dalam Islam, setiap peristiwa dalam hidup membawa hikmah yang perlu direnungkan untuk memperbaiki diri dan menjaga agar tidak terjebak dalam keputusan yang salah. Pertama, kisah Barabas mengingatkan kita akan pentingnya memilih dengan bijak. Ketika masa memilih untuk membebaskan seorang penjahat alih-alih seorang yang membawa pesan kebaikan, mereka diperlihatkan bagaimana kesalahan penilaian dapat terjadi ketika seseorang lebih mengutamakan emosi, hasutan, dan hawa nafsu. Sebagai kaum Muslim, kita diajarkan untuk selalu berhati-hati dalam membuat keputusan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perkara besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran untuk selalu menimbang dengan adil dan jujur, serta tidak membiarkan kebencian atau keinginan duniawi mengaburkan penghakiman kita. Kedua, dari kisah ini, kaum Muslim dapat belajar tentang konsep pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha Pengampun dan selalu membuka pintu taubat bagi hambanya, seberat apapun dosa mereka. Kisah Barabas, seorang penjahat yang dibebaskan, bisa dipandang sebagai pengingat bahwa setiap orang, meskipun memiliki masa lalu yang kelam, memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri jika mereka memutuskan untuk bertaubat. Barabas yang mendapatkan kebebasan mungkin telah menerima kesempatan untuk memulai hidup baru, dan hal ini mencerminkan betapa pentingnya memanfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk bertaubat dan berubah menjadi lebih baik. Ketiga, pelajaran yang sangat penting dari kisah Barabas bagi kaum Muslim adalah bahwa keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terjaga meskipun terkadang kita tidak memahaminya. Dalam Islam, Isa, Yesus, tidak disalibkan, melainkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara orang yang berkhianat digantikan di tempatnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun manusia mungkin merasa bahwa ketidakadilan telah terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memiliki rencana yang sempurna, dan pada akhirnya kebenaran akan terungkap. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu percaya pada keadilan ilahi dan tidak tergesa-gesa dalam menilai suatu peristiwa hanya dari pandangan manusia yang terbatas. Akhirnya, kisah Barabas juga mengajarkan kita tentang pentingnya introspeksi. Sebagai Muslim, kita diingatkan untuk selalu merenungkan keputusan-keputusan kita, terutama ketika kita dihadapkan pada pilihan yang menentukan. Jangan sampai kita, seperti masa yang memilih Barabas, membiarkan diri kita terbawa oleh hasutan atau kebencian, melainkan harus selalu berpikir rasional, mempertimbangkan dengan bijak, dan mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dan mengetahui segalanya. Dengan mengambil pelajaran dari kisah Barabas, kaum Muslim dapat memperdalam pemahaman mereka tentang keadilan, pengampunan, dan kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Pelajaran ini dapat menjadi panduan dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik, selalu bersandar pada ajaran Islam dan kepercayaan kepada rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha adil dan bijaksana.